Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Wahyuni, NIM 204201806 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Bapak Fauzan Azim, MPDI. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pembelajaran tematik. Nah, untuk pembelajaran tematik itu beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai pembelajaran tematik. Di antaranya adalah menurut Trianto Raka Joni dalam tahun 2009 yang mengartikan pembelajaran tematik sebagai suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, kemudian di dalam lempiran menurut Permendiknas yaitu nomor 67 tahun 2013 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik terpadu itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dan berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasiannya itu tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu dengan integrasi sikap keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran integrasi berbagai konsep dasar yang saling berkaitan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai RPP. Nah, RPP itu ialah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ada beberapa komponen yang terdapat dalam penyusunan RPP. Yang pertama ada identitas pembelajaran, yang kedua ada kompetensi inti, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat ada indikator, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada materi pembelajaran, yang ketiga ada metode dan mode pembelajaran, yang kedelapan ada media dan sumber belajar, yang kesembilan ada kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh ada penutup, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang pertama mengenai identitas mata pelajaran. Nah, di dalam identitas mata pelajaran itu meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. Nah, kemudian yang kedua ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yaitu mencakup ada sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, serta keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini itu bisa diambil dari silabus. Nah, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Nah, di dalam kompetensi dasar ini ada yang namanya 3.2, 4.2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 3.2 dan 4.2? Nah, 3.2 itu diambil dari pengetahuan, sedangkan 4.2 itu diambil dari keterampilan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator. Nah, indikator yaitu untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian pada mata pelajaran. Nah, di dalam indikator itu terdapat C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, yang dimaksud dengan C1 sampai C6 itu apa sih? Nah, C1 sampai C6 itu bisa dikatakan dengan tingkatan kognitif. Nah, yang dalam artinya C1 ialah mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Nah, di dalam merumuskan indikator itu yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama ada indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Nah, yang kedua ada menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran itu memiliki 4 unsur yang perlu dicantumkan dalam tujuan pembelajaran yang biasa disebut dengan A, B, C, D. Nah, yang pertama ada A, audiens, yaitu siswa. Kemudian yang kedua ada behavior, yaitu tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Yang ketiga ada condition, yaitu suatu keadaan. Yang keempat ada degree, yaitu suatu perbandingan. Dan adapun contoh tujuan pembelajarannya, contohnya misalnya
Misalnya dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan gambar komik dan bukan gambar komik dengan benar. Nah, terdapat pada kata dengan mengamati gambar terdapat condition. Kemudian ada kata siswa yaitu audiens, yang kemudian dapat membedakan gambar komik dengan bukan gambar komik terdapat behavior, dan dengan benar terdapat degree. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ajar. Nah, materi ajar itu merupakan ditulis sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang memuat fakta, prinsip, dan prosedur yang relevan. Nah, kemudian yang ketujuh, ada metode dan model pembelajaran. Nah, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan, contohnya misalkan bisa menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kemudian untuk metodenya bisa menggunakan metode penugasan. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya bisa menggunakan model pembelajaran project based learning atau disebut dengan PJBL. Nah, kemudian yang kedelapan ada media sumber belajar. Nah, sumber media belajar ini misalkan medianya LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Nah, sumber belajarnya dari buku pedoman guru. Kemudian yang kesembilan ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian ada penutup. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan yaitu kegiatan awal dalam pertemuan yang ditujukan untuk membangkitkan, memotivasi, dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk mempartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan inti yaitu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Nah, di dalam kompetensi inti ini, peserta didik diajarkan untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Nah, yang ke-10 yaitu ada kegiatan penutup. Nah, di sini itu peserta didik itu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, simpulan, penilaian refleksi, dan serta umpan balik dan tindak lanjut. Nah, yang terakhir ada penilaian. Nah, penilaian ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Nah, baiklah, mungkin hanya itu video pembelajaran tematik dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.